Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan nama Ibu Erin Safarina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik anak-anak, mari kita simak teks berikut tentang makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat cicak? Tentu pernah melihat ya. Cicak merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar lagu ini sebelumnya? Atau sudah hafal? Nah, coba perhatikan kembali lirik lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan lirik lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri yang dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak itu apa? Yaitu nyamuk. Coba anak-anak perhatikan, pada lirik lagu Cicak di Dinding terdapat tanda titik dan tanda strip panjang. Tanda titik menunjukkan bahwa lirik tersebut bunyinya pendek dan tanda strip panjang menunjukkan bahwa bunyinya panjang. Anak-anak, kita sudah mengenal cicak sebagai salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, selain itu, salah satu contoh lain dari makhluk hidup adalah ikan. Ikan dan cicak memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, biasanya ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Salah satu contohnya yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menulis bilangan 1000? Ya, betul. Cara menulisnya yaitu berikut cara menulisnya dan dibaca 1000. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan untuk bilangan tersebut dibaca. Ya, betul, dibaca 2000. Nah, selanjutnya 4250. Bagaimana cara menulisnya? Ya, betul, hebat. Nah, sedangkan untuk bilangan ini dibaca 1425. Dan bilangan yang terakhir dibaca 10.000. Nah, anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya mari kita berlatih dengan menyelesaikan soal berikut ini. Soal nomor pertama yaitu dengan mengisi bagian yang kosong dengan bilangan yang benar. Pada soal nomor 1, bilangan yang pertama yaitu 1000, kemudian 2000, dan selanjutnya 3000. Lalu di bagian yang kosong kita isi dengan bilangan 4000 dan selanjutnya 5000. Nah, ini merupakan susunan bilangan yang benar. Selanjutnya, mari kita urutkan bilangan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Anak-anak, coba kita perhatikan manakah urutan bilangan yang terkecil. Ya, betul. Urutan yang pertama yaitu 1250. Yang kedua yaitu 2250. Dan urutan yang ketiga yaitu 3250. Dan yang selanjutnya 4000
5.250 dan urutan yang terbesar yaitu 5.250. Nah, ini merupakan urutan yang benar dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Salah satunya yaitu dapat bergerak. Manusia biasanya bergerak dengan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Kemudian, ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Nah, sekarang apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Ya, dapat bergerak. Tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Selain memiliki ciri-ciri dapat bergerak, makhluk hidup juga dapat bernapas. Contohnya manusia bernapas dengan paru-paru. Paru-paru yang berada pada rongga dada. Ikan bernapas dengan insang karena ikan hidupnya di air. Salah satu contoh lainnya yaitu cacing. Cacing berbeda dengan manusia dan ikan. Cacing bernapasnya menggunakan kulit. Anak-anak, jadi alat pernapasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Anak-anak, coba nanti kalian cari informasi mengenai nama alat pernapasan pada tumbuhan dan nama lain alat pernapasan pada hewan selain insang ya. Anak-anak, makhluk hidup pun memiliki ciri-ciri dapat berkembang biak dan tumbuh. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan dan hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak, coba kalian ingat ketika kalian masih bayi, lalu kalian bandingkan dengan tinggi dan berat badan sekarang. Pasti berbeda ya. Nah, berarti kalian mengalami pertumbuhan, yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan. Begitupun dengan hewan seperti ayam. Ayam bertelur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian bertumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan pun mengalami pertumbuhan yang awalnya dari biji, kemudian keluar akar dan daun, tumbuh besar dan tinggi, lalu bisa berbuah. Anak-anak, selain berkembang biak dan tumbuh, makhluk hidup pun memiliki ciri-ciri yaitu memerlukan makanan dan air seperti manusia. Makhluk hidup pun peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Kemudian daun putri malu pun akan menutup daunnya jika kita sentuh, dan buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Selanjutnya, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika kita sentuh. Nah, itu beberapa contoh makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Anak-anak soleh dan solehah, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Anak-anak, mari kita perhatikan berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar berikut ini. Gerak berjalan. Yang pertama, gerak berjalan ke samping kiri. Yang kedua, gerak berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, gerak berjalan ke depan. Yang keempat, gerak berjalan ke belakang. Yang selanjutnya yaitu gerak berlari. Yang pertama, berlari ke depan. Yang kedua, berlari ke belakang. Yang ketiga, berlari ke samping kanan. Yang keempat, berlari ke samping kiri. Dan yang terakhir, berlari belak-belok dan membentuk lingkaran. Nah, anak-anak, ini merupakan gerak berjalan dan berlari. Anak-anak bisa praktikkan di rumah masing-masing ya gerakan tersebut.
Anak-anak, kita sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Anak-anak, menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan, dan menghargai kemampuan teman yang lain pun merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Dengan kelebihan dan kesempurnaan yang Tuhan berikan, kita sebagai makhluk yang sempurna harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran tematik dengan Bu Erin dengan baik. Semoga bermanfaat dan ilmunya berkah. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.